kira-kira kontraproduktif kalau di ini lab lab nggak ya? Enggak ya? ASKL Merawati harus mengembangkan budaya-budaya anti kekerasan. Artinya boleh fisiknya kuat wajib, tapi semuanya harus dalam koridor hukum dan menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perang boleh nggak? Wajib kalau negara memerintah. Sehingga gagah penampilannya, hatinya tetap lembut, tenang, penuh kasih sayang, karena itu akhlaknya Rasul. Jadi kalau teriak asal-golo itu paham ya teman-teman, aku dari Pak ya. Saya tambahin tadi strateginya memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama. Yang kedua strategi mereka yang harus diwaspadai, menghancurkan budaya, tradisi dan kearifan. Yang ketiga, menghilangkan, membiaskan dan menyesatkan sejarah bangsa. Yang keempat, mengadu domba di antara anak. Dengan narasi-narasi hoax, fitnah, adu domba, dan yang terakhir, yang kelima, membangun kebencian, membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya. Ini kaget. Jadi semuanya 5 ya. Ini Islam ya. Dan sebagai kesimpulan, radikalisme terorisme tidak ada kaitannya dengan semua agama, apalagi dengan Islam. Tidak ada kaitannya. Islam sangat melarang tindakan dan perbuatan mereka. Betul? Islam rahmatan lil alamin. Islam membangun wasatiyah. Islam membangun jiwa yang mutmainah. Betul? Kalau ada orang mengaitkan radikalisme terorisme itu bukan kepada agama, bukan kepada Islam, tapi oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya, terutama Islam. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas di suatu negara. Makanya terorisme yang ada di Indonesia yang kami tangkap, kami proses hukum, KTP-nya Muslim. Saya tidak berani mengatakan Islam karena Islam yang saya yakini dan diyakini oleh teman-teman tidak seperti itu, betul? Ini menjadi fitnah di dalam Islam. Maka inilah pentingnya juga adanya PDLS. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita bicara teroris di Myanmar, yuk oknum agama Buddha di sana mayoritas. Kita bicara teroris di Papua, kebetulan di sana ada separatis KKP mayoritas Kristen, maka pelakunya oknum yang beragama. Kita bicara teroris di India, di Sri Lanka, di sana mayoritas Hindu, maka pelakunya oknum yang beragama. Jadi itu harus dipahami. Jadi kalau tapi bukan oknum dan bukan otoritas saya. Jadi teman-teman, ya, mari kita berjuang. Ya. Dengan apa? Dengan menyatakan
Sabilillah. Sabilillah itu namanya pasukan untuk membela Islam. Maka kalau kita benar-benar sabilillah, maka kita muliakan Islam. Ya luarailah. Dengan apa? Dengan tadi laqad kana lakum. Karena itu misi utamanya Rasulullah. Visinya Islam rahmatan lil alamin. Misinya apa? Misi utamanya Rasulullah. Innama bu'ithu. Dan itulah yang menjadi falsafah bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhaka Dharma. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tauhid. Berbeda-beda tetapi satu Tuhan. Fa idza sabaituhu wa nafatu fihim birruhi. Pak Om Ustaz. Betul. Betul? Itu tauhid itu Bhinneka Tunggal Ika hanya dari Muhammad. Tidak ada perbedaan yang kedua, tidak ada kebenaran yang kedua. Ya, tidak ada kebenaran yang kedua. Mutlak kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang subjektif. Maka supaya diterima oleh semua pihak, semua yang berbeda-beda, maka kebenarannya harus diorientasikan kepada akhlakul khairun nas anfa'uhum. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak bermanfaat orang lain. Kalau sudah seperti ini, mau kamu Islam, mau kamu non-Islam, mau penghayat, pasti akan terima. Itulah makanya kenapa saya sering berani mengatakan, oh ini kok ada non-Muslim, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kok Islami, akhlaknya kok baik. Kalau saya testimoni Tuhan itu sangat bantu, sangat berbeda sama Pak Mertua di alam ini cuma satu. Kami menyebut ini, Bapak menyebut itu. Oh sampai berarti Islam dapat satu nih. Itu ya saya bercerita di bawah ya. Kebetulan kan kami juga membina LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan dan Kepercayaan. Saya testimoni satu-satu tentang ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasaru wa sabihin man amana billahi wal yawmil akhir. Wah ini saya testimoni tiga-tiganya iman guys. Terus gimana mau kita kafirkan? Nah itu namanya tanhana dharma. Jadi kebenaran itu harus diorientasikan kepada kebenaran yang akhlakul karimah. Untuk kebenaran tauhid, untuk kebenaran agama itu menjadi privilege kita karena yang benar itu hanya Allah. Burung Garuda terbang nanti. Sudah Bapak Ibu, sudah. Burung Garuda terbang nanti. Nah, ini kurang kualitas. Yang tegas, yang keras. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila NKRI sampai mati. Ada yang kritik saya terus. Loh, Pancasila kok harga mati, yang udah harga hidup tidak. Karena kalau udah harga mati udah jadi tawar-tawar itu. Karena itu karya para awliya Allah. Yang merumuskan awliya Allah itu. Ya, betul lah. Dan itu yang mampu mempersatukan heterogenitas bangsa Indonesia. Bangsa yang lain pada konflik, kita yang paling heterogen secara intelijen. Bangsa Nusantara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Kok masih selamat? Kenapa? Karena punya Pancasila. Yang kedua, punya budaya tradisi, kearifan lokal, silaturahmi dan gotong. Ada yasinan, tahlilan, maulidin, makanya tidak kalian. Iya, tidak kalian, tidak kelaparan di negara-negara maju. Bangsanya sehari nggak kerja, sehari nggak makan. Seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa Indonesia seukur kerja makan terus. Karena ada yasinan, tahlilan, maulidin. Budaya kan 40 kan.
Itu harus dijaga. Jadi mereka yang memberitakan misalnya menggalakkan tradisi budaya kalian lokal pengkhianat bangsa ini. Apalagi anti Pancasila ada. Itu lawan kita bersama. Kita keras. Saya bilang, siapa kita? Pancasila NKRI. PBI LS. Merdeka Jaya. Ya. Ayo berdiri semua.